Yang dikasihi Kristus, good evening everyone. Malam ini kembali kita diberi kesempatan untuk mengingat kasih Tuhan kita yang begitu besar pada kita. Kematiannya di kayu salib memberikan kita anugerah keselamatan. This evening we've been given a chance to remember how great is the love of our God. His death on the cross gives us the grace of salvation. Let us quiet our heart and mind to come into His holy presence and meditate about His love and how He has sacrificed for us. Mari tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Baiklah kita mengingat betapa besar kasih Tuhan pada kita dan pengorbanannya bagi kita semua. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of 1 Peter chapter 2 verse 24. Ajakan untuk beribadah pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-24. Please stand up. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24 berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita puji dan sembah Dia sambil mengingat akan penderitaannya di kayu salib. Let's praise and worship Him and remember His suffering on the cross. Let's sing the old rugged cross.
Ya Bapa di surga, hari ini kami memperingati kasih-Mu yang begitu besar pada kami, di mana Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kami, sehingga barang siapa percayakan Dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Our Heavenly Father, tonight we are reminded of how great Your love is for us. You gave us Your only begotten Son, Jesus Christ, to redeem our sin. So whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kami sangat bersyukur ya Bapa, bahwa walaupun kami orang berdosa, tetapi kami sungguh berharga di mata-Mu. We are so grateful, even though we are sinners, but we are worthy in Your eyes, Lord. Kiranya pengorbanan-Mu di kayu salib tidak sia-sia ya Tuhan. Tolong kami agar dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu dan seturut saja dengan kehendak-Mu. We pray that Your sacrifice on the cross will not be in vain, Lord. Help us to live according to Your plan and to Your will. Bapa di surga, terimalah puji sembah kami ini. Kiranya semua ini berkenan kepadamu. Father God, may our praise and worship pleases You. In Jesus' precious name, we pray and give thanks. Amen. Please be seated. Remembering His suffering. I'm going to read it in Indonesian. There's the English version of it. Remembering His suffering, mengingat penderitaan Tuhan Yesus. Dia lahir di kandang yang hina, dibesarkan dalam keluarga tukang kayu yang sederhana. Sampai pada saatnya menjelang usia 30 tahun, ia harus mengendapi rencana bapaknya. Ia melakukan banyak tanda-tanda, mengubah air menjadi anggur, mencelitkan orang buta, menyembuhkan yang sakit, yang lumpuh dapat berjalan, bahkan yang sudah mati dapat dibangkitkannya. Mula-mula ia dielu-elukan seperti layaknya seorang raja. Tetapi karena manusia yang penuh dosa dan dengki, ia pun dikhianati, diadili, disiksa, bahkan disalibkan. Sebagai seorang manusia yang diutus oleh Bapaknya, sesungguhnya ia pun tidak sanggup untuk menghadapi penderitaan ini, tetapi ia rela untuk mengikuti kehendak Bapaknya yang sangat mengasihi kita, orang-orang yang berdosa ini. Siapakah Dia? Dia adalah Tuhan Yesus dari Galilea. Saya persilakan Father Barbara, Strangers from Galilee.
Matius 21 ayat 8 sampai dengan 9. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Matius 26 ayat 36 sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Thine shall the glory be.
If you have your Bible with you, will you please turn to Matthew chapter 27, verse 46. Matthew chapter 27, verse 46. Matius 27, ayat 46. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Mari kita membacanya bersama-sama. Matius 27, 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Silakan duduk, you may be seated. There are many things that I don't understand about God. For instance, why He does what He does, and why He doesn't do what I think that He should do as God. Ada banyak hal yang tidak saya pahami tentang Allah. Misalkan, mengapakah Dia berbuat sesuatu, atau mengapakah Dia tidak melakukan sesuatu yang saya anggap seharusnya Dia lakukan sebagai Allah. Perhaps I can try to explain it based on what I know about Him as revealed by His written word. But deep down inside, I must still say that I still do not understand Him. Mungkin saya dapat mencoba menjelaskannya lewat apa yang saya ketahui tentangnya berdasarkan firman-Nya yang tertulis ini. Tapi saya mesti mengakui bahwa saya tidak begitu mengerti tentang dirinya. However, if I were to be honest with God, maybe the issue is not about not understanding Him. It is more about not agreeing with Him. Namun jika saya hendak jujur dengan Allah, maka saya harus mengakui bahwa duduk perkaranya bukanlah saya tidak memahaminya, lebih kepada saya tidak setuju dengannya. And out of all that I find myself disagreeing with God, letting us suffer seems to be at the top of the list. Dan dari semua hal yang saya mungkin tidak setuju, ada satu yang mungkin terutama ya buat saya, yaitu mengapakah Tuhan membiarkan kita menderita. Jadi pertanyaan yang kadang kita munculkan adalah mengapakah Allah yang baik dan penuh kasih membiarkan kita menderita. If God is good and loving, why does He allow us to suffer? Karena waktu saya berpikir tentang penderitaan, saya tidak membicarakan tentang sakit perut atau harus hidup dengan pas-pasan bulan demi bulan. When I talk about suffering, I'm not talking about, for instance, having stomach pain or having to live paycheck per paycheck every month. Sewaktu saya membicarakan tentang penderitaan, saya membicarakan tentang penderitaan secara fisik, secara emosional, bahkan misalkan menjadi korban penganiayaan seksual. When I talk about suffering, I'm talking about being physically, emotionally, or sexually abused. Saya membicarakan tentang dihantam oleh tragedi demi tragedi tanpa belas kasihan. I'm talking about being hit by tragedy after tragedy with no mercy. Saya membicarakan tentang penderitaan bukan saja karena kehilangan harta milik, tapi juga nyawa orang yang kita kasihi, bahkan harga diri kita. I'm talking about suffering, loss not only of property, but also lives of our loved ones and our dignity. Pertanyaannya jadi adalah, mengapakah Allah membiarkan kita menderita? Walau Dia berada di posisi dapat mencegah kita untuk mengalami penderitaan itu. So the question is, why does God allow us to suffer while
He is in the position to stop it from happening. Kadang saya bertanya-tanya, bukankah seharusnya Allah tahu bahwa hal inilah yang membuat banyak orang hilang iman terhadapnya? I sometimes wonder, doesn't he know that this is perhaps one of the main reasons why so many have lost faith in him? Bukankah seharusnya dia ingin orang percaya kepadanya dan terus bersandar kepadanya? Doesn't he want people to believe in him and to continue to rely on him? Bila iya, mengapakah Allah tidak berbuat lebih? If he does, why doesn't he then do more? Bukankah akan lebih baik bila Allah mengurangi atau menghilangkan penderitaan di dalam dunia ini? Wouldn't it be better if he just did more to alleviate the pain and suffering in this world? Bukankah jika itu yang dilakukannya, maka ia akan dilihat sebagai Allah yang baik dan penuh kasih, konsisten dengan konsep kita tentang Allah yang baik. He would after all be seen as a kind and loving God, consistent with our concept of a good God. Jadi inilah sisi tentang Allah yang tidak saya pahami dan tidak saya setujui. You see, this is something about God that I do not understand and agree with. Dan saya membayangkan ada banyak orang yang bergumul dengan hal yang sama. And imagine many struggle with this too. Pada hari ini yang dipanggil hari Jumat Agung, kita mengingat penderitaan dan kematian Yesus, Putra Allah. On this day, called Good Friday, we remember the suffering and death of Jesus, the Son of God. Dia menderita dengan begitu hebatnya, bukan hanya selama 6 jam di atas kayu salib, tapi juga sekitar 12 jam sebelum dia dibawa ke kayu salib. He suffered immensely, not only for the 6 hours he was on the cross, but also for 12 hours before he was led to the cross. Allah Bapa melihat Yesus, putranya, menderita dan akhirnya mati dalam kediaman. In silence, God his Father watched Jesus his Son suffer and die. Allah Bapa tidak mencegah putranya ditangkap. He did not prevent the arrest. Dia tidak membela putranya sewaktu diadili. He did not defend his son at the trials. Dia tidak memberikan putranya kekuatan ekstra sehingga tidak harus merasakan sakitnya sewaktu disiksa. He did not grant his son special strength to not feel the pain of torture inflicted on him. Dan dia tidak mencegah putranya mati. And he did not prevent the death. Dia memandang putranya menderita dan mati dalam kediaman. He watched his son suffer and die in silence. Tidak heran maka pada akhirnya Yesus berteriak kepada Allah Bapa, Ya Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? It is no wonder that in the end, Jesus cried out to God his Father, my God, why have you forsaken me? Pada saat dimana dia membutuhkan bapaknya, paling membutuhkan bapaknya.
Allah Bapaknya tidak ada di sana. In the time when he needed his Father the most, his Father wasn't there. Saya menyebut ini doa tak terjawab yang paling besar. And I call this the greatest unanswered prayer. Saudara kita yang pernah mengalami penderitaan seperti itu bisa mengerti apa yang dialami oleh Yesus di kayu salib. We who have been there, who have suffered greatly, can perhaps identify with Jesus on the cross. Kita bisa mengerti dengan tangisannya, teriakannya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? We can identify with his crying out, my God, why have you forsaken me? Pada akhirnya, kita sampai pada kesimpulan yang sama seperti yang disuarakan oleh Yesus Putra Allah, bahwa Allah telah meninggalkan kita. In the end, we cannot help but come to the same conclusion voiced by Jesus, the Son of God, that God has forsaken us. Saudara, doa tak terjawab yang terbesar adalah doa yang tak terjawab sewaktu kita paling membutuhkan Tuhan. The greatest unanswered prayer is the prayer that has gone unanswered when we need God the most. Itu adalah doa yang kita panjatkan sewaktu kita benar-benar dalam keadaan yang sudah tidak ada lagi harapan. It is the prayer that we utter when we are at the end of the road. Sewaktu tidak ada lagi tenaga dan kita tidak lagi bisa melihat adanya pertolongan. When there is no more strength left and there is no more help in sight. Saudara, ini adalah doa tak terjawab yang terbesar, bukan saja karena saat itu kita paling membutuhkan Tuhan, tetapi juga karena peristiwa itu, doa yang tak terjawab itu benar-benar melukai kita. It is the greatest unanswered prayer, not only because it happens when we need God the most, but also because it tears us apart. Doa seperti itu membuat kita bergumul dengan hebat. Karena doa atau pergumulan itu membuat kita bertanya, apakah Allah peduli? Dan apakah Allah ada? It is the greatest battle because it leaves us with these poignant questions. Does God care? Does He even exist? Saudara, saya tidak bisa memberikan penjelasan yang lengkap. I wish I could tell you the answer, but I cannot. Semua jawaban yang saya sampaikan mungkin saja terdengar baik dan berdasar pada Alkitab, tapi saya mengerti tidak akan menjawab pergumulan saudara. All the answers I offer to you might be sound and biblically based, but they would not satisfy you. Karena kita tetap akan berada di situasi yang sama. Sedang yang kita inginkan adalah kita keluar dari situasi yang begitu menyakitkan ini. We would still be in the same situation, while what we want is just to be out of this painful situation. Jadi apa yang harus kita lakukan bila kita berada dalam situasi ini adalah kita harus membiarkan pasal kehidupan kita ini berakhir apa adanya.
tanpa jawaban yang kita butuhkan. What we can and should do if we are in this situation is simply to let this chapter of our life end as is, without the answer we need. Saudara, ini adalah ujian terberat, ujian iman, dan kita harus menjalaninya sendirian. This is the ultimate test of faith, and we must take it alone. Kita mesti membiarkan pasal atau bab kehidupan kita ini berakhir dengan akhir yang tidak menyenangkan, sebab kita tahu satu hari kita akan memulai bab yang baru. We must allow this chapter to end with an unhappy ending, knowing that someday and somewhere there will be a new chapter. Dalam kehidupan Yesus, bab yang baru itu adalah keselamatan yang diberikan kepada manusia. In Jesus' life, that new chapter was the salvation offered to mankind. Melalui kematiannya kita menerima pengampunan dosa. Through His death, we have received the forgiveness of our sins. Dan kita telah ditebus dari cengkraman iblis dan diangkat menjadi bagian dari keluarga Allah. And we have been redeemed from Satan's hold and adopted into God's family. Dalam kehidupan Yesus, bab yang baru itu dimulai pada hari kebangkitannya, di mana Allah Bapa memberikan kepadanya hidup yang baru. In Jesus' life, that new chapter began on Resurrection Day, where God, His Father, gave Him a new life. Dalam usahanya untuk menenangkan hati penduduk negeri Belanda, Perdana Menteri Belanda akhirnya masuk ke radio, berbicara kepada rakyat, dan menjamin kepada rakyat bahwa Nazi Germany tidak akan menyerang negara Belanda. In his effort to calm the people of Holland, the Prime Minister went to the radio and assured them that Germany would not attack. Sewaktu mendengar pidato Perdana Menteri, ayah dari Corrie ten Boom berkata, salah memberi pengharapan kepada orang sewaktu tidak ada pengharapan. In response to this, Corrie ten Boom's father said, it is wrong to give people hope when there is no hope. Salah mendasari iman atas keinginan. It is wrong to base faith upon wishes. 5 hari setelah pidato, Nazi Jerman menyerang negara Belanda. 5 days later, Nazi Germany invaded Holland. Saudara, akan ada bab yang baru. Tapi kita mesti membiarkan bab yang sekarang ini berakhir dengan tidak terlalu baik. There will be a new chapter. But we must let this present chapter end with an unhappy ending. Kita mesti berhenti berkelahi dan berusaha mengubahnya. We must stop fighting it and quit trying to change the outcome. Kita mesti membiarkan rencana Tuhan berjalan apa adanya. Dengan memang banyak penderitaan, kebingungan, dan mungkin kekecewaan. We ought to let God's plan unfold as is, with much pain and suffering, confusion, and disappointment.
Bila kita bisa melakukan ini, barulah kita bisa menantikan bab yang baru itu. Once we do this, can we then look forward and look toward the new chapter? Saudara, iman kita didasari atas jaminan, bukan keinginan, bahwa akan ada bab yang baru. Suatu hari kelak. Our faith is based on assurance, not on wishes, that there will be a new chapter someday and somewhere. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapak, Jumat Agung harus berjalan dan berakhir dengan menyakitkan. Heavenly Father, Good Friday has to go on and have to end with much pain. Sebelum bab yang baru datang, before the new chapter came, yaitu kebangkitan dan kemenangan. And that new chapter is resurrection and victory in Jesus. Biarlah kami jalan melewati bab kehidupan di mana kami harus menderita ini. We pray, Heavenly Father, help us, give us strength to walk through this difficult and perhaps painful chapter of our life. Karena kami tahu bab yang baru sudah menanti. Because we know, Lord, the new chapter is waiting for us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Thank you, Pastor Paul, for the message. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Yes. In this world that full of suffering, we just have to trust Him that there will be a new chapter somewhere there, and that God will never forsake us. Let us praise Him with the song, Were You There? Apakah engkau ada di situ waktu Tuhan kita disalibkan? Apakah engkau ada di situ waktu Dia disiksa dan mati, dikuburkan? Mari kita puji Dia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Let us all stand. We're going to sing, Were You There? Sometimes
evangelis untuk maju ke muka. I'd like to ask all the deacons to come up and assist me. Firman Tuhan dari 1 Korintus 11 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Saya meminta kesetiaan Diakon Elus untuk berdoa buat kita. Bapa Sang Maha Surga, terima kasih untuk mengirimkan anakmu satu-satunya untuk mati di kayu salib untuk kami, untuk dosa-dosa kami. Terima kasih ya Yesus, Kau tahu malam itu dan
Kau bergumul, Kau tahu setiap detail yang akan terjadi, tapi Engkau tetap in your obedience, Engkau terus mematuhi kehendak Bapa. Terima kasih Yesus. In Jesus name we pray. Amin. Marilah kita mengambil roti yang melambangkan tubuh Yesus yang sudah diberikan bagi dosa kita. Now let us take the element of bread, a symbol of the body of the Lord that has been given unto us. Marilah kita memakannya. Let's take this. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Sebelum kita meminumnya, saya meminta kesediaan Diakon Engga untuk berdoa buat kita. Bapak, terima kasih untuk darah-Mu yang kudus ini ya Bapak. Biarlah melalui penderitaan-Mu yang begitu besar dan cinta kasih-Mu kepada kami dapat terus mengingat akan Engkau Bapak. Betapa besar kasih dan cinta-Mu kepada kami. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Bapak, kami terus mengingat akan cinta-Mu yang tak habis-habisnya Engkau berikan untuk kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Anggur ini melambangkan darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib untuk membasuh kita dari segala dosa. This wine is a symbol of the blood of Jesus shed on the cross to wash us clean from our sin. Marilah kita meminumnya. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, biarlah kemanapun kami pergi, kami membawa tubuh Yesus yang sudah disalibkan untuk memberitakan pengampunan dosa yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. We pray, Father, wherever we are and wherever we go, may we bring with us the crucified body of the Lord Jesus to proclaim the forgiveness of sin. Dan kemanapun kami ada dan pergi, biarlah kami juga membawa tubuh Yesus yang telah dibangkitkan untuk memberitakan Yesus sudah bangkit dan menang atas maut dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. And wherever we are and wherever we go, may we bring with us the resurrected body of the Lord Jesus to proclaim that He is risen and that He has conquered death and that is eternal life in Him. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus we all pray. Amen. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian kasih Allah sungguh telah terbukti. We're going to end our service with the song The Love of God. May this song remind us of how great His love for us. Please stand up.
Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian telah hadir malam ini. Thank you guys for coming. We hope you had a great evening. Mari kita berdoa bersama-sama. Let's bow our heads and pray together. Allah Bapa kami di surga, Allah yang telah mengutus anak tunggalmu untuk menjadi korban bagi kami semua. Father God in heaven, Father God who sent your one and only Son to become a sacrifice for us. Kami tahu bahwa satu saat kami semua akan dipanggil dan mati dan meninggalkan dunia ini. Lord God, we know there will be a time we will be called away. We will die and we will leave this world. Dan kami bersyukurlah karena Yesus telah menjadi korban bagi dosa untuk seluruh dunia. And we praise you, God, that Jesus has already come and he has already become an acceptable sacrifice for the sins of the entire world. Oleh karena itu, kami dapat keselamatan. Kami dapat kehidupan yang kekal. Kami dapat kehidupan yang baru. And because of that, we can experience the miracle of salvation, of eternal life, of a new life here on earth. Dan saya berdoa supaya kami semua bisa menerima kasih-Mu yang Engkau telah tunjukkan melalui kehidupan Yesus sendiri. And I pray, God, that we would all be at a point in our lives where we would be able to receive the love that you showed us through the life of Jesus. Dan kami bersyukur atas kasih-Mu,
keselamatanmu dan kehidupan Yesus sendiri yang mati di atas salib, dikuburkan dan dibangkitkan. And we praise your name, God, and we thank you because of all the ways that you show us your love. Through Jesus coming, through his death on the cross, through being buried in the grave, and through him being raised again. Kami berdoa dalam namamu Tuhan kami. Amin. Please be seated. Pengumuman announcement hanya satu, bahwa hari Minggu kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir untuk Minggu Paskah, ya. The Resurrection Day. I would like to invite all of you to come on Easter Sunday at 11 o'clock, so we can celebrate the Resurrection Day. I think we'll end this service. There will be a refreshment out there. Kita bisa makan bersama. Ada bubur ayam. Persilahkan Ibu sekalian untuk ke dining hall. Terima kasih. Happy